disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, para sahabat kepada murid-muridnya, tabi'in, tabi'in kepada murid-muridnya, tabi'in kepada murid-muridnya, para ulama, dan terus ini bersambung sanad keilmuannya dan akhirnya sampai kepada kita. Itu ayat-ayat terkait akidah gitu. Kemudian di dalam Al-Qur'an juga ada ayat-ayat yang terkait dengan akhlak. Nah, bahkan gitu. Sebenarnya ya, ayat yang terkait dengan akhlak itu jauh lebih banyak sebenarnya daripada ayat yang terkait dengan masalah fikih. Akhlak itu yang utama makanya. Sehingga wajar ya kalau Rasulullah sendiri kan diturunkan atau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah manusia yang sangat mulia akhlaknya, yang sangat sempurna akhlaknya, yang bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dipuji sebagai la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah orang yang memiliki akhlak yang agung. Jadi sebenarnya di dalam Al-Qur'an itu lebih banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah akhlak. Coba nanti kita akan lewati ya. Ayat-ayat akan kita temukan dalam apa yang akan kita pelajari, bagian-bagian atau tema-tema di dalam ayat-ayat Quran yang berhubungan dengan akhlak ini lebih banyak jumlahnya. Dan Rasulullah SAW sendiri adalah rahmatan lil alamin gitu. Rahmatan lil alamin itu kan tidak bisa terwujud kecuali dengan akhlakul karimah. Seperti itu. Makanya sekali lagi dalam Al-Quran tuh banyak sekali ayat-ayat yang berhubungan dengan akhlak. Makanya orang kalau sholatnya udah bagus, hajinya udah bagus, kemudian amal-amal ibadah mahdohnya udah bagus, itu nggak ada artinya kalau akhlaknya nggak bagus. Kalau itu tidak berefek kepada kemuliaan akhlak. Itu kan ada hadis Nabi gitu. Nabi itu didatangi seseorang gitu ya. Kemudian orang itu bercerita tentang seorang perempuan. Gitu. Ya Rasulullah katanya, ada seorang perempuan yang puasanya sholatnya banyak. Jadi bukan cuma dia melakukan sholat wajib, tapi juga dia melaksanakan sholat sunnah. Kemudian juga puasanya rajin, gitu. Kemudian juga sodakohnya itu banyak, gitu. Sering bersodakoh, membaca Al-Quran juga rajin gitu. Tapi kata sahabat ini, kekurangannya adalah dia sering mengatakan sesuatu yang membuat tetangganya itu sakit hati. Jadi perkataan-perkataannya itu sering menyakiti orang lain. Kata Rasulullah apa? Rasulullah bilang, hiya finnar. Dia ada di dalam neraka. Padahal tadi puasanya rajin gitu, bukan cuma yang wajib tapi juga yang sunnah. Kemudian sholatnya juga rajin dan seterusnya. Pokoknya semua peribadatannya tuh rajin gitu. Tapi itu tidak berefek kepada kemuliaan akhlak. Kata Rasul, hiya finnar. Dia berada di dalam neraka. Kemudian ada satu waktu Rasulullah SAW itu juga didatangin oleh seorang sahabat yang lain gitu. Lalu sahabat ini bercerita tentang seorang wanita juga gitu. Kebetulan dalam hadis ini wanita juga. Katanya ada seorang wanita yang sholatnya itu sedikit gitu. Cuma yang wajib saja gitu. Puasanya juga yang wajib saja gitu. Dan juga kalau bersodakoh hanya sedikit yang bisa disedekahkan. Tapi katanya perkataannya itu selalu terjaga, tidak pernah menyakiti orang lain. Akhlaknya kepada orang lain tuh bagus. Rasul kemudian berkata, hiya fil jannah. Dia berada di surga. Jadi akhlak itu sesungguhnya adalah manifestasi daripada keberhasilan ibadah kita. Keberhasilan sholat kita. Keberhasilan haji. Dan seterusnya, ibadah-ibadah yang kita lakukan itu manifestasinya
atau ukuran keberhasilan dari ibadah-ibadah itu bisa dilihat dari akhlak. Makanya sekali lagi ayat Al-Quran ini banyak yang bertemakan atau bersangkut paut dengan masalah akhlakul karimah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri kan dikatakan sebagai khuluquhul Quran. Akhlaknya itu ya adalah Quran. Ketika seorang sahabat datang kepada Siti Aisyah menanyakan gimana Rasulullah itu akhlaknya, beliau mengatakan sebagai orang yang sangat kenal tentunya dengan Rasulullah, istrinya sendiri gitu, beliau mengatakan khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Kemudian saya juga ingin membahas tentang tafsir dan tadabbur ya, karena ini seringkali tertukar maknanya dan atau kabur atau samar. Tafsir ya, tafsir itu diambil dari kata fassara yufassiru. Tafsir itu diambil dari kata fassara yufassiru tafsiran. Jadi taf'il, wazannya taf'il ya, dari kata al-fasru yang artinya menjelaskan atau menyingkap gitu, atau menerangkan makna yang abstrak, makna yang samar gitu. Itu artinya tafsir. Kalau tadabbur itu artinya adalah ta'amul atau merenungkan atau tafakkur atau memikirkan. Jadi kalau tafsir itu adalah penjelasan, jadi setelah jelas barulah direnungkan. Nah, dengan perenungan ini didapatkan dengan perenungan ini didapatkan pemahaman atau insight wawasan yang dengan itu kita tuh jadi tahu berdasarkan pemahaman itu kita harus ngapain atau ayat yang kita sedang tafakuri atau sedang renungkan itu pengen kita tuh ngapain gitu, seperti itu. Misalnya gini. Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Alhamdulillah segala puji lillahi milik Allah. Rabbil alamin, Tuhan atau pemilik atau pencipta ya. Rabb itu artinya semesta alam. Rabbil alamin, pencipta semesta alam. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Kalau kita menerjemahkannya seperti itu. Nah, kita ngelihat kalau ta'amul itu gini, merenungkan itu. Misalnya gini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim gitu. Itu dua-duanya berasal dari kata rahmah. Rahmah itu artinya perasaan kasih sayang. Kasih sayang atau perasaan yang membuat kita itu ingin berbuat baik kepada orang lain atau kepada makhluk lain. Itu namanya rahmat. Ya. Kalau Rahman. Nah, nanti kemudian misalnya kita merenungkan kenapa di dalam ayat ini kalimat Rahman itu disebut lebih dulu daripada kata Ar-Rahim. Nah, setelah kita mengetahui nanti maknanya Ar-Rahman apa, Ar-Rahim apa, lalu kita merenungkannya. Kenapa Ar-Rahman disebut duluan daripada Ar-Rahim? Nah, itu artinya setelah merenungkan itu, nanti ada suatu wawasan yang muncul. Yang membuat kita itu, ayat itu pengennya saya itu melakukan ini gitu. Itu namanya tadabbur. Makanya tadabbur itu adalah suatu aktivitas yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Kita pun bisa melakukan tadabbur. Beda dengan tafsir. Kalau tafsir memerlukan perangkatnya untuk
bisa melakukan penafsiran atau penjelasan ayat